Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suhardika 9 Channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari. Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video kembali, di mana video kali ini saya masih membahas seputaran kesehatan, yang mana di kesempatan kali ini kesehatan yang saya bahas yaitu penyembuhan atau menjaga kesehatan dengan cara pijat refleksi. Jadi pijat refleksi di sini merupakan salah satu referensi atau alternatif yang bisa teman-teman pilih untuk penyembuhan, yang mana dengan pijat refleksi teman-teman bebas dari efek samping atau bahan kimia seperti itu teman-teman. Jadi pengobatan dengan pijat refleksi merupakan salah satu alternatif yang biasa digunakan oleh orang-orang tempo dulu atau zaman dahulu ya teman-teman. Karena dengan pijat refleksi bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun, dan bisa dilakukan oleh siapapun seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan pijat refleksi, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, alat pijat ya teman-teman, setik kecil seperti ini. Kemudian minyak. Setelah itu air minum. Jadi alat pijat ini kita gunakan untuk memijat setiap titik refleksi. Yang kita maksud ya teman-teman, kita memijatnya dengan keras agar terasa sakit pada titik yang kita pijat, sehingga titik saraf yang berhubungan dengan organ tertentu bisa langsung kontak seperti itu teman-teman. Kemudian minyak di sini kita gunakan untuk mengolesi setiap titik refleksi yang akan kita pijat. Setelah itu air minum. Air minum di sini kita minum sebelum dan sesudah melakukan pijat refleksi. Yang mana kegunaannya, air minum bisa membantu peredaran darah kita untuk membuang kotoran-kotoran atau toksin-toksin yang ada di dalam tubuh melalui air kencing atau cairan keringat seperti itu teman-teman. Sebagai informasi teman-teman, jadi untuk melakukan pijat refleksi, setiap titik refleksi minimal kita pijat 3 sampai dengan 5 menit. Jadi apabila teman-teman bisa melakukan pijat refleksi lebih dari 5 menit, itu hasilnya lebih bagus ya teman-teman. Kemudian untuk melakukan pemijatan, teman-teman juga bisa melakukan pemijatan di kedua kaki atau kedua tangan, sehingga hasil yang ditimbulkan bisa maksimal. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas atau menunjukkan titik refleksi yang harus kita pijat apabila kita menderita sakit lambung, peradangan lambung atau MAH seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa titik refleksi yang harus kita pijat. Jadi sebelum masuk ke video pijat refleksinya, mohon dibantu terlebih dahulu untuk like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berbagi hal positif melalui channel yang saya miliki. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, langsung saja ke video pijat refleksinya. Baiklah teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ke pijat refleksi, kita dianjurkan untuk mengolesi minyak terlebih dahulu setiap titik refleksi yang akan kita pijat. Jadi sebagai informasi teman-teman, untuk kasus sakit lambung itu ada beberapa jenis. Ada sakit lambung atau MAH, ada juga lambung berasam, ada peradangan lambung seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang pertama yaitu untuk sakit lambung atau MAH, kita pijat titik refleksi lambung. Dia berada di sekitaran sini teman-teman.
Untuk lebih jelasnya nanti saya sertakan gambar-gambar setiap titik refleksi yang akan dipijat. Oke teman-teman, kita lanjut ke pijat titik refleksinya. Kita pijat di titik refleksi lambung. Dia di sekitaran sini teman-teman. Kita memijatnya minimal 3-5 menit. Kita lakukan secara rutin sampai sakit yang dimaksud bisa sembuh seperti itu teman-teman. Jadi apabila kalian terkena sakit mah, untuk di bagian kaki, titik yang dipijat sekitar sini teman-teman. Kalian pijat sampai terasa sakit ya teman-teman, agar ada reaksi dari titik saraf ini pada organ yang dituju. Kemudian untuk lambung berasam, kalian pijat titik refleksi lambung, kemudian kalian pijat di titik ini teman-teman, serabut saraf lambung. Melakukan penyembuhan dengan pijat refleksi memang waktu yang dibutuhkan agak lama ya teman-teman, karena dia langsung menyembuhkan dari akar-akar penyakitnya seperti itu. Berbeda dengan menggunakan obat, dia bisa langsung instan. Baiklah, untuk di area titik refleksi bagian tangan, kita bisa melihat di area telunjuk ini ya teman-teman. Dari petunjuk atau keterangan buku yang saya miliki, apabila lingkaran sabit di kuku jari telunjuk berwarna merah muda, itu tandanya usus dan lambung lemah seperti itu teman-teman. Yang ini ya teman-teman, apabila berwarna merah muda berarti usus dan lambung lemah. Jadi kita memijat di area sini teman-teman. Titik sangyang. Kemudian lambung lemah. Jadi lambung lemah dikarenakan pencernaan dari lambung atau usus kurang baik dan penyakit yang ditimbulkan banyak macamnya, walaupun penyebabnya banyak juga. Namun umumnya dikarenakan makan terlalu cepat, belum selesai mengunyah sudah ditelan. Jadi mungkin bagi kalian yang sering makan terburu-buru bisa menyebabkan sakit atau lambung lemah seperti itu teman-teman. Jadi ada beberapa titik yang harus dipijat. Yang pertama, usus besar. Titik refleksi usus besar dia ada di ruas jari telunjuk bagian pertama yang teman-teman, paling atas. Kita pijat. Kemudian titik Jianli Sanchen, dia ada di sekitaran sini teman-teman. Setelah itu kita lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya, Sanchen, dia ada di sekitaran sini teman-teman. Kemudian titik refleksi berikutnya, Hekuk, dia berada di sekitaran sini titiknya teman-teman. Dan untuk titik refleksi yang dipijat di area tangan apabila kalian sakit lambung, yang pertama yang harus kita pijat yaitu bagian lambung usus.
dia di bagian sini teman-teman, untuk titik refleksi lambung usus. Kemudian titik refleksi berikutnya yaitu Lok Lingyu. Titik refleksi Lok Lingyu dia berada di sekitaran sini teman-teman. Kemudian apabila kalian menderita peradangan lambung, titik refleksi yang dipijat pada area tangan itu di sekitar sini teman-teman, lambung usus, kemudian titik refleksi berikutnya itu dada bagian sini teman-teman. Kemudian titik refleksi berikutnya kita pijat titik refleksi di bagian sini teman-teman. Ini titik refleksi depan kepala. Nah, jadi dari video yang sempat saya bagikan ini, itulah beberapa penyakit umum yang biasa terjadi pada lambung ya teman-teman. Nah, demikianlah teman-teman video pijat refleksi yang saya sempat bagikan. Jadi ada beberapa titik refleksi yang harus kita pijat secara rutin sampai sakit yang diderita bisa sembuh, seperti itu teman-teman. Sebagai informasi tambahan, menurut buku yang saya pelajari atau buku yang saya jadikan pedoman, kita setelah melakukan pijat refleksi tidak dianjurkan untuk mencuci tangan, seperti itu teman-teman. Mungkin demikian video singkat yang sempat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat dan salam semangat.